Shalom anak-anak, apa kabar? Sehat semuanya? Ibu berharap kita semuanya sehat ya. Sebelum kita akan belajar agama, kita akan berdoa dan Ibu akan berdoa untuk anak-anak semuanya. Tuhan Yesus, berkati anak-anak pada hari ini akan belajar. Beri mereka kepintaran, berikan mereka hikmat, akal budi yang berasal daripada Tuhan, menjadi bagian anak-anak pada hari ini di dalam proses belajar mengajar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bab 2, mengenal iklim di Indonesia. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 14, Kejadian 8 ayat 22, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. A. Negeriku Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya dan subur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Sedangkan secara astronomis, terletak di antara garis 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak geografis dan astronomis tersebut mengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Nah, kita patut bersyukur atas karya Tuhan. Indonesia mengalami 3 iklim, yaitu iklim musim, iklim tropis atau panas, iklim laut. Tuhan sudah merancang segala sesuatunya secara baik, khususnya bagi negeri kita Indonesia. Tuhan adalah pencipta dan pengatur yang agung. Ingatkah kamu kisah Adam dan Hawa di Taman Eden? Jika kita baca kembali Kejadian 2 ayat 8 sampai 14, kita melihat Tuhan menata Taman Eden secara terinci dan teratur. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bermanfaat bagi kehidupan Adam dan Hawa. Tuhan tidak hanya mencipta dan menata Taman Eden secara baik dan teratur, tetapi juga seisi bumi, bahkan sampai iklim dan cuaca pun sudah diatur oleh Tuhan. B. Pengaruh iklim bagi manusia. Di Indonesia sendiri terdapat musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim ini akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Masih ingatkah cerita tentang Nuh? Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam tanpa berhenti. Peristiwa ini menyebabkan bumi dipenuhi air. Seperti dalam kisah Nabi Eli, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan. Namun Tuhan meminta Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Di sana ada burung gagak yang membawakan roti dan daging setiap pagi dan siang. Di dalam pembacaan Alkitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6,
Elia pun bisa minum dari air yang mengalir di sungai itu. Sementara di tempat lain tidak ada lagi makanan dan air. Nah, kekeringan yang dialami bangsa Israel merupakan bentuk hukuman Tuhan. Mereka telah menyakiti hatinya berulang kali. Akan tetapi, Tuhan tidak membiarkan umat Israel mengalami penghukuman berlarut-larut. Tuhan telah mengatur segala sesuatunya dengan baik, termasuk mengatur semua musim. Setiap musim terjadi secara bergantian, sesuai dengan masanya. Melalui musim yang silih berganti, Tuhan memelihara seluruh makhluk ciptaannya. C. Pengaruh iklim di Indonesia. Saat musim kemarau tiba, Ani dan Ayah merasa senang. Mereka pergi ke sawah untuk memanen padi. Di musim kemarau, sinar matahari tersedia berlimpah. Padi dapat dijemur sehingga cepat kering dan bisa diolah menjadi beras. Ayah Ani menyimpan sebagian beras untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sebagian lagi ia jual untuk mendapatkan uang. Uang tersebut digunakan untuk membayar uang sekolah dan membeli keperluan sekolah Ani. Setelah panen, Ayah Ani menanami sawahnya dengan jagung, kacang tanah, dan cabai. Tumbuh-tumbuhan itu tidak membutuhkan banyak air sehingga cocok ditanami saat musim kemarau. Pak Yanto adalah nelayan laut. Ia merasa gembira saat musim kemarau tiba. Ia dapat pergi melaut untuk menangkap ikan. Sebagian ikan hasil tangkapannya ia jual, dan sebagian lagi ia santap bersama keluarganya. Di musim hujan, ia berhenti melaut demi keselamatan karena hujan sering turun disertai angin kencang. Bagaimana denganmu? Apa saja yang kamu lakukan saat musim hujan? Dan apa saja yang kamu lakukan saat musim kemarau? Di dalam Kejadian 8 ayat 22, Tuhan Allah berfirman, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu artinya kita tidak bisa mencegah terjadinya musim hujan dan musim kemarau. Yang perlu kita lakukan adalah secara bijak mencari kegiatan yang cocok untuk melakukan pada masing-masing musim tersebut. Sebab seperti halnya siang dan malam, Tuhan Allah menciptakan musim hujan dan musim kemarau di Indonesia agar keseimbangan alam terjaga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong, memberkati anak-anak. Pada hari ini mereka sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan berikan hikmat akal budi kepada mereka, kepintaran menjadi bagian mereka. Biarlah mereka juga terus mentaati akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.